Hai, penonton podcast RRI Wamena, mari tong bicara di Honai. Hadir kembali menemani Anda untuk hari ini. Seperti biasa, bersama saya Tanti yang menemani Anda untuk hari ini. Dan kita akan memperkenalkan narasumber kita. Kali ini tidak jauh beda dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Dan ini juga sesuatu yang sangat penting, terlebih khusus untuk masyarakat Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya. Siapakah beliau? Ini dia, Wakapolres Jayawijaya, Iwayan Laba SHMH. Komandan, bagaimana kabarnya nih? Puji Tuhan, baik. Asik. Sampai ke sini aman-aman aja tadi? Aman-aman. Kota Wamena aman ya? Iya, sampai saat sekarang ini aman. Aman. Mudah-mudahan ya? aman terus. Iya. Di sini kita akan mengorek komandan dulu nih. Iya, boleh. Wah, sebagai Wakapolres Jayawijaya, jarang-jarang lo bisa ketemu komandan. Iya. Ini Sujadi Kompol Iwayan Laba SHMH dan juga sudah menjadi Wakapolres Jayawijaya. Iya. Pasti banyak sekali sepak terjangnya ya komandannya. Iya. Boleh sharing pengalaman komandan mulai dari awal hingga sampai ke Wamena. Baik, ya terima kasih. Terkait dengan mungkin pengalaman tugas saya ya. Saya tugas di Papua sudah 33 tahun ya, dari tahun 92 saya sudah jadi polisi, tugas di Papua. Untuk wilayah Papua mulai dari barat, timur, selatan, utara, tengah sudah ya. Dulu saya sempat juga di Sorong, saya pernah tugas kalau di baratnya ya. Dulu di Sorong sebelum jadi Papua Barat, dulu masih tergabung dengan jadi Papua, saya sudah tugas juga di Sorong. Kemudian di utaranya saya sudah pernah di Biak, tugas di Biak. Kemudian di selatan juga pernah di Asmat, ya. Kemudian untuk di timur ya ini Jayapura. Terus di tengah nih Wamena. Ya, untuk di Wamena tahun 2015, 2016, 2017 saya juga pernah kasat reskrim di sini. Kasat reskrim di Wamena? Iya, kasat reskrim. Kemudian saya menjabat kembali di Wamena. Wamena kembali memanggil, saya jadi Wakapolres sudah hampir setahun ini. Setahun kurang berapa hari? Kalau nggak salah kurang 3 hari, tanggal 24 ini tepat setahun saya di Wamena. Komandan awalnya pangkat dari mana nih komandan? Saya dari Bintara, dari Bribda dulu. Dulu masih Sersan 2 lah namanya, dulu belum ada Bribda. Iya, tahun 92 itu saya baru lahir komandan. Tahun 92 saya sudah jadi polisi ya, 92, 93. Jadi terhitung tuh saya jadi polisi 3 Desember 92. Wow, berarti masih ingat betul ya? Iya. Pengalaman jadi polisi yang paling berkesan sebelum jadi Wakapolres? Kan kebanyakan tugas saya di kepolisian itu di fungsi reskrim ya, di kursi reserse. Dulunya awal-awal saya jadi polisi memang sempat saya di Sabara atau di penjagaan. Kemudian dari tahun 97 sampai seterusnya itu kebanyakan saya memang di fungsi reskrim ya. Kalau terkait dengan penugasan berapa tahun terakhir, saya mulai dari kasat reskrim di Wamena, kemudian saya kasat reskrim di Biak, kemudian sempat juga di Kanit Tipikor ya, salah satu Kanit Tipikor di Subdit 3 Tipikor Polda Papua. Kemudian saya sempat jadi Kabagop ya, Kabagop di Polres Asmat, kemudian kembali ke Krimsus lagi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Polda Papua ya. Kemudian sempat jadi Wakapolres Nabire. Wow, Wakapolres Nabire. Kemudian sempat kembali ke Polda PS Kasubdit Harda. Kemudian kembali ke sini jadi Wakapolres Jayawijaya. Begitu, ya. Yang diingat selama mau menjadi perjuangan hidup
selama di kepolisian? Ya, pengalaman saya ya cukup beragam. Artinya saya ada kebanggaan, artinya hampir setiap daerah ya, Mempunyai pengalaman iya tersendiri ada ya. pengalaman unik tersendiri. Artinya secara karakter sedikit tidak saya tahu dari berbagai tempat tugas yang saya alami lah. Baik. Begitu yang saya ditempatkan tugas saya, karena memang daerah-daerah berbeda seperti yang saya ceritakan tadi. Baik dari yang di wilayah barat, saya sudah akrab dengan wilayah Maibrat, itu namanya Ayamaro, suku Ayamaro, kemudian ke Asmat dan sebagainya, ke Biak. Ya cukup beragam, misalnya karakter budaya masyarakat kita bisa tahu lah begitu. Oke. Karena sebagian besar lah, ya separuh lebih kehidupan saya memang sudah di Papua. Di Papua. Iya. Perbedaan di Papua Pegunungan dengan Papua lain selama bertugas? Ya, kalau di Papua Pegunungan itu kekerabatannya sangat kuat masyarakat kita di sini ya. Kadang-kadang masyarakat yang terlibat atau orang perorangan yang terlibat atau tindak pidana, masyarakat lain juga ikut. Istilahnya ikut lah. Membantu, ya. Maksudnya bukan ikut melakukan tindak pidana, tapi berpartisipasi sebagai pendamping, ibaratkan seperti itu ya. Karena kekerabatan kuat begitu kan. Di sini banyak istilahnya kita masih mengakomodir penyelesaian secara adat ya begitu. Jadi partisipasi masyarakat adat itu masih sangat kuat ya. Begitu untuk kita karakteristik di Papua Pegunungan. Kalau mungkin untuk di contoh mungkin di Papua ya bagian utara, contoh di Biak itu untuk pelibatan masyarakat terkait mungkin ada masyarakatnya yang terlibat satu tindak pidana, ya memang sudah diserahkan langsung untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku begitu, biar ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum atau pidana umum lah begitu. Jadi tidak lagi atau kurang lah, tidak lagi melibatkan banyak massa, hanya mungkin ada 1-2, tapi secara umum sih tidak lagi melibatkan misalnya banyak massa begitu. Baik, ini sebenarnya Komandan, ibaratkan kita menyelesaikan masalah tersebut dari dengan keluarga ataupun dengan hukum, atau ada memang tempat-tempat tertentu untuk itu? Masing-masing ada plus minusnya lah, ada baiknya, ada juga mungkin kurang baiknya, kaitannya dengan mungkin upaya penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat kita di Papua Pegunungan, mungkin ditempuh secara penyelesaian secara adat. Artinya bagi pihak pelaku maupun pihak korban kan saling memahami lah budaya masing-masing. Jadi intinya kalau kita dari pihak kepolisian kan misalnya mengacu apa yang menjadi tujuan hukum itu sendiri ya, asas kemampatan ya, keadilan ya, dan kepastian hukum. Kalau misalnya dari kita dalam upaya menegakkan hukum, kita lihat dari segi manfaatnya ya, artinya kalau mungkin dari kedua belah pihak sudah ada berdamai, maksudnya tidak ada yang merasa dirugikan, itu kan artinya asas kemampatan, asas keadilan itu sudah tercapai lah ya. Begitu juga kaitannya dengan masalah kepastian hukumnya, karena ini kembali lagi untuk kita di Papua Pegunungan memang banyak yang memang kejadian-kejadian yang menyangkut tindak pidana ya, maupun istilahnya ketentuan-ketentuan atau pelanggaran-pelanggaran adat yang lain memang banyak diselesaikan melalui jalur adat begitu. Berarti memang di situ memang sudah langsung selesai saat itu juga ya Komandan ya? Ya kan pada prinsipnya kan tidak bisa menjatuhkan hukuman
2 kali kepada seorang pelaku ya. Kalau memang sudah diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat, ya mungkin untuk proses tindak pidana umumnya mungkin tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya kan, karena itu juga kebijakan atau memang ada aturan dari ya kita kepolisian itu ada yang disebut dengan restorasi justice. Ya, jadi diupayakan penyelesaian itu di luar pengadilan ya, untuk kasus-kasus yang memang tidak istilahnya berat ya. Untuk kasus-kasus yang tidak berat maupun tidak istilahnya menyangkut keresahan masyarakat ya, tidak terlalu menimbulkan dampak yang masif meresahkan masyarakat, begitu. Itu kita bisa laksanakan restorasi justice ya. Itu. Untuk penyelesaian masalah itu. Iya. Baik, Komandan, sebenarnya ini kita bertanya sedikit ini tentang kepolisian dulu nih. Apa sih tugas dan fungsi kepolisian untuk masyarakat? Ya, secara umum tugas kepolisian itu ya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kemudian Harkamtimas ya, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang terakhir adalah penegakan hukum. Secara umum begitu. Iya, ini banyak sekali nih yang marak selama ini, Komandan, tentang petasan mercon. Petasan mercon ini sudah meresahkan masyarakat sebenarnya. Petasan mercon ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, gini, terkait dengan petasan mercon yang boleh kan sudah mulai marak ya. Kebiasaan kita di sini mau menjelang-jelang Natal ya, mau menjelang akhir tahun sudah mulai marak terkaitan dengan petasan mercon ya. Yang sebagian besar sih untuk saat ini dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak masih di bawah umur ya, Komandan. Iya, anak-anak dan cukup lumayan banyak ya. Dan kita melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptif ya maupun preventif ya, berusaha memberikan himbauan kepada masyarakat ya. Kita melalui upaya-upaya preventif kita laksanakan patroli dan termasuk razia ya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat ya. Memang boleh katakan ya cukup meresahkan karena ada beberapa kejadian akibat dari petasan atau mercon ini yang biasa dilakukan oleh sebagian besar oleh anak-anak ini sempat istilahnya menimbulkan keresahan di masyarakat, malah sempat saling serang begitu ya. Ada beberapa kejadian kemarin kita lakukan termasuk di antara di jalan sosial ya. Itu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya saling sudah bikin kubu-kubu sendiri nih, padahal masih kecil ya. Saling serang dengan menggunakan pesan mercon. Itu sangat jadinya mengganggu atau meresahkan masyarakat sekitar. Bahkan misalnya bisa saja kalau kita tidak segera tangani atau kita tidak segera hadir di lapangan pada saat kejadian itu, bisa saja meluas mungkin ke arah kerusuhan, bisa saja ya. Artinya kelompok dari salah satu pihak yang merasa mungkin dari dirugikan anak-anak ini bisa saja melibatkan masyarakat yang lain ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kekerabatan itu sangat kuat kita di sini. Jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin terjadi itu, makanya kita segera hadir ke lapangan untuk mencegah ya, sekaligus juga menghimbau kepada anak-anak maupun masyarakat yang ada atau sedang melakukan kegiatan membuat petasan ya, mercon ya, yang sangat mengganggu di lingkungan kita, khususnya di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Sebenarnya bahaya petasan mercon ini untuk diri kita dan juga orang lain apa sih, Komandan? Ya, kalau terkait dengan petasan mercon itu boleh katakan banyak. Bahaya disambil menimbulkan kebisingan ya. Bahkan ada sampai akibat petasan atau mercon itu bisa saja sampai timbul kebakaran, bisa juga ya.
bisa ledakan yang bisa mencederai dari yang pengguna atau yang menggunakan mercon itu, mencerai dirinya sendiri maupun bahkan bisa mencederai orang lain ya. Suara-suaranya juga cukup mengganggu ya, bisa memekakkan telinga dari orang-orang yang sekitarnya begitu. Adakah tidak kejadian-kejadian di Kota Wamena yang sampai melukai dirinya sendiri? Ya syukurnya sampai saat sekarang ini tidak. Namun seperti yang saya ceritakan tadi, kejadian-kejadian yang memang sudah terjadi dan kasat mata kita bisa lihat, yaitu boleh katakan semacam perang dalam tanda petik antar kelompok itu ya, baku serang begitu antar kelompok itu. Itu kan sangat-sangat merugikan karena bisa saja memancing masyarakat lain untuk emosi ya. Emosi terlibat di dalamnya. Jadi bisa melibatkan banyak orang dan itu sangat-sangat kita hindari. Jangan sampai kejadian itu bisa terjadi karena dipicu oleh masalah-masalah kecil dari bermain-main begitu. Bisa menimbulkan permasalahan yang cukup serius untuk kita di lingkungan masyarakat kita. Begitu. Oke, untuk keamanan Kota Wamena, tindakan apa yang dilakukan untuk petasan mercon ini? Ya, kita sudah menghimbau ya kepada pelaku-pelaku maupun masyarakat kaitan dengan masalah petasan maupun mercon ini ya. Kita juga sudah lakukan patroli rahasia dalam arti alat-alat yang digunakan untuk membuat petasan atau mercon itu kita sudah ambil, kita sudah sita ya. Dan yang utama kita meminta sih atau menghimbau kepada masyarakat, utamanya orang tua dari para pelaku anak-anak ini untuk senantiasa mengawasi ya, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti mercon bambu gitu ya, ada. Kemudian membuat ledakan petasan itu kan ada yang meledak memang bunyinya. Jadi suaranya cukup mengganggu. Kita sudah himbau sedemikian rupa. Sebenarnya dampak hukum adakah tidak untuk ini? Ya, terkait dengan dampak hukum, orang yang istilahnya membuat mercon, petasan itu ya, sebenarnya paling ringan saja itu kalau di pasal 503 KUHP itu menimbulkan mengganggu ketertiban umum itu aja. Itu paling ringan itu sebenarnya kalau kita tidak lanjuti ya, bukan untuk menakut-nakuti. Ya tapi harus tahu dong komandan, itu paling, supaya mengerti. Paling tidak itu 3 hari bisa diamankan yang bersangkutan ya, artinya bisa diproses. Memang ada dasar hukumnya, ada aturan hukumnya bagi pelaku-pelaku yang memang membuat mercon, petasan, bahan peledak yang sifatnya ilegal ya, yang kemudian mengganggu ketertiban umum ya. Belum lagi kalau akibat perbuatan itu mungkin karena lalainya menyebabkan mungkin kebakaran atau ledakan itu ada pada pasal 188 KUHP itu, karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran atau ledakan itu paling tidak ancaman hukumannya 5 tahun. Begitu. Jadi kalau itu bicara mungkin kapasitas kecil, kalau mungkin sampai dalam kapasitas yang lebih serius, ada merakit petasan yang secara ilegal itu, apalagi memproduksi ya, itu bisa sampai apa yang disebut dengan Undang-Undang Darurat 1251 itu, pasal 1 itu ancaman hukumannya paling sedikit 10 tahun. Wow, sampai segitunya ya. Tapi sejauh ini kaitannya dengan masalah petasan atau mercon-mercon, apalagi ini yang dibuat dari bambu kalau nggak salah ya, itu kita memang menghimbau karena itu sangat-sangat mengganggu ya, meresahkan masyarakat ya. Kita tidak berharap kejadian-kejadian seperti itu sampai harus diproses melalui jalur hukum begitu. Makanya kita menghimbau dan terus menghimbau supaya anak-anak ini ya, melalui pembinaan dari orang tuanya, memberikan pemahaman dari orang tuanya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya membakar
petasan atau Ya. mercon itu, karena boleh katakan sangat mengganggu lah kenyamanan Mengganggu kenyamanan masyarakat umum ya. masyarakat. Ya, apalagi mungkin macam sekitar rumah sakit ya di Ya, sini ya kan betul. ada Yang butuh pasien-pasien ketenangan. perlu ketenangan, tapi kalau dengar suara ledakan-ledakan begitu kan justru tidak nyaman. Iya. Bukannya mempercepat kesembuhan, justru mungkin jadinya Ya, betul. menambah. Begitu, makanya kita himbau, belum lagi kegiatan-kegiatan mungkin keagamaan, ya kegiatan di gereja maupun Ya. di tempat-tempat ibadah lain, pastinya akan terganggu pas mungkin untuk kita punya masyarakat yang mungkin bukan mungkin ya, yang beragama Muslim lagi Ya. melaksanakan kegiatan sholat mungkin, terus tiba-tiba dengar ledakan begitu kan kaget ya. Jadi banyak sekali dampaknya. Walaupun mungkin bagi anak-anak itu berpikiran Jadi hiburan, jadi tetapi bagi hiburan, orang dia senang-senang lain, ya, ya, betul. padahal memang harus diperhatikan juga kenyamanan orang lain Ya. ya. Begitu. Baik. Belum lagi mungkin masyarakat berpikiran ketika dengar suara ledakan dari Kayak mercon, bom ya, Komandan, dipikir ya. mungkin suara tembakan Ya, kan begitu. betul, Komandan. Jadi banyak sekali dampak negatif dari kegiatan-kegiatan membuat petasan atau mercon itu ya. Lebih bagus mungkin kegiatan-kegiatan seperti itu arahkan kegiatan-kegiatan positif seperti mungkin olahraga, Ya, ya betul. mungkin belajar dan sebagainya. Masih banyak hal yang dilakukan Masih banyak karena yang bisa masih muda dilakukan Komandan, ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, masih banyak sekali Ya. bisa dilakukan itu. Begitu. Baik, Komandan. Ini himbauan untuk masyarakat, terlebih khusus untuk petasan mercon ini. Ya, himbauan dari kami pihak kepolisian seperti yang saya bilang tadi, khususnya ya untuk yang membuat mercon atau petasan, kan sebagian besar dari pelakunya ini yang saat ini kita dapati itu dari anak-anak ya. Saya menghimbau kepada utamanya orang tua dari anak-anak ini yang membuat petasan atau mercon ini untuk memberikan pengawasan ya, memberikan pemahaman kepada anaknya untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum dengan menyalakan petasan atau mercon. Begitu. Ada dampak hukumnya, Komandan? Seandainya nih, ada yang nakal nih, Komandan. Udah patroli, tiba begini berbuat lagi. Apa yang akan dilakukan? Ya, sekali lagi kalau kita kaitannya dengan penerapan hukum itu, upaya hukum itu adalah upaya terakhir dari dari kita pihak kepolisian. Jadi ada orang istilahnya ultimum remedium. Jadi penegakan hukum itu kita upayakan yang terakhir, tapi diutamakan itu kaitannya dengan masalah tindakan-tindakan yang sifatnya preemptif maupun preventif ya. Kita melalui himbauan maupun melalui pencegahan, melalui patroli maupun razia. Kita berusaha memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa apa yang diperbuat itu merugikan masyarakat. Jadi tidak harus mungkin kita tindak lanjuti secara proses hukum. Begitu. Baik. Sebelum kita masuk di closing statement, Komandan, ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan? Mungkin terkait himbauan lain atau seperti apa? Silakan. Ya, himbauan untuk masyarakat yang lainnya, kami mengingatkan saja di pihak kepolisian bahwa tanggung jawab keamanan di wilayah hukum Polres Jayawijaya ini ya, bukan hanya tugas TNI Polri, tapi tugas semua pihak ya, baik itu pemerintah daerah, para tokoh ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan ya, semua tokoh pemuka-pemuka agama ya, dan utama juga masyarakat itu sendiri harus memang berperan aktif untuk mewujudkan keamanan untuk tetap aman dan kondusif, karena sekali lagi bukan menjadi tanggung jawab TNI Polri saja dalam mewujudkan situasi ini untuk aman. Artinya kalaupun bisa tapi tetap tidak akan maksimal. Tapi perlu ya kerjasama dengan seluruh pihak terkait ya, seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama
punya keinginan yang sama bagaimana mewujudkan situasi ini untuk tetap aman dan kondusif begitu. Iya. Ada lagi Komandan? Untuk personilnya mungkin? Ya, untuk kita punya personil antisipasi kaitannya dengan gangguan timas di wilayah hukum Polres Jayawijaya, kita sudah seperti biasa apa yang menjadi tugas-tugas kepolisian. Bahkan kita lebih meningkatkan untuk kita di wilayah hukum Polres Jayawijaya melalui Bapak Kapolres sudah memerintahkan kita untuk senantiasa melakukan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat ya. Kemudian kita sudah laksanakan juga patroli kita laksanakan tuh satu hari bisa 3 sampai 4 kali itu patroli dengan melibatkan personil yang cukup banyak. Namun demikian sekali lagi ya minta kerjasama kepada masyarakat, jangan ada membawa senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian penyalahgunaan narkotika, kemudian kaitannya dengan penyalahgunaan miras ya. Mohon kerjasama jangan itu dilakukan karena itu bisa memicu tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayawijaya seperti miras contohnya. Karena sebagian besar kejadian atau tindakan kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Jayawijaya itu didahului oleh miras, oleh mabuk-mabukan ya. Termasuk, sudah banyak buktinya Komandan. Ya, termasuk masalah begal atau pencurian dengan kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Itu memang di samping dengan motifnya secara ekonomi, tapi banyak dipicu oleh mengkonsumsi miras terlebih dahulu. Karena dengan mengkonsumsi miras, sepertinya ada keberanian lebih untuk melakukan tindak kejahatan. Begitu. Iya. Sebenarnya wilayah hukum Polres Jayawijaya ini di mana sih Komandan? Wilayah-wilayahnya? Kita kan wilayah hukum Polres Jayawijaya itu khusus untuk wilayah Kabupaten Jayawijaya itu adalah wilayah hukum Polres Jayawijaya begitu. Jadi tidak sampai ke kabupaten lain, mungkin Yalimo dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti karena wilayah hukum kita di Polres Jayawijaya mungkin ada dugaan tindak pidana atau kejahatan yang mungkin terjadi di perbatasan ya itu tetap juga kita bantu lah, artinya kita tangani begitu. Oke, baik Komandan, sebelum kita tutup nih boleh disampaikan kepada anak-anak generasi ke depan supaya lebih baik lagi dan jauh dari hal-hal yang negatif. Ya, khusus anak-anak itu untuk generasi ke depan, jadi manfaatkan masa yang ada ini mulai masa kecil, remaja ya, yang karena kebanyakan sih yang terlibat tadi seperti yang saya bilang itu kaitannya dengan petasan, terus mercon ya, termasuk pelaku-pelaku tindak pidana ini masih unsur usaha-usaha yang produktif ya, usaha-usaha yang produktif ya. Yang sebenarnya ada juga memang sangat bermanfaat sekali ya. Jadi manfaatkan usia-usia produktif itu dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif ya. Banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan kegiatan yang positif ya. Olahraga, belajar dan sebagainya ya, sebagai jembatan menuju sukses. Begitu ya. Jangan misalnya terlena dengan pergaulan bebas ya, mengkonsumsi miras ya, atau mungkin bahkan sampai narkoba ya. Itu tentunya akan sangat-sangat merugikan bagi anak atau remaja atau usia-usia produktif ya. Jadi karena tanggung jawab ke depannya untuk kelanjutan pembangunan daerah ini adalah nanti akan menjadi tanggung jawab dari anak-anak ini begitu. Oke, tentang podcast kita Komandan. Ya, closing statementnya untuk hari ini, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih karena RRI sudah memberikan ruang, memberikan tempat ke kita pihak kepolisian untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtimas. Karena RRI ini boleh dikatakan media yang bisa menjangkau lebih
ke dalam ya, tidak hanya mungkin di kota saja, bahkan sampai menjangkau ke pelosok-pelosok ya, ke desa, karena jaringannya atau mungkin salah satu media yang mungkin masih bisa diterima sampai ke pelosok itu kan melalui radio. Mudah-mudahan lewat podcast ini masyarakat yang ada di bukan hanya di kota saja, bahkan sampai ke pelosok, ke desa mungkin bisa mendengar ya, sekaligus bisa bekerja sama dengan kita pihak kepolisian untuk sama-sama menjaga situasi Kamtimas ini di wilayahnya masing-masing ya. Kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah di tingkat desa, tingkat distrik ya, begitu juga tokoh-tokoh di setiap desa, tingkat distrik ya, pemuda, pelajar dan sebagainya, untuk bagaimana sama-sama mewujudkan situasi Kamtimas untuk tetap kondusif di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Begitu. Sekali lagi terima kasih untuk waktu ya, untuk ruang, memberikan tempat untuk kita memberikan himbauan Kamtimas kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Komandan. Iya, penonton itulah tadi ya, sudah berbincang-bincang bersama Wakapolres Jayawijaya, Kompol Iwayan Laba SHMH. Ya, semoga bermanfaat pastinya, dan kita mendengarkan himbauan-himbauan terlebih khusus untuk diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, yang pastinya terlebih khusus untuk petasan mercon ini bisa merugikan orang lain. Ayo, untuk orang tua, mari himbau anak-anak untuk menghindari ataupun tidak memakai ataupun melakukan tindakan-tindakan yang pastinya merugikan masyarakat sekitar. Dan akhirnya, saya Tanti pamit undur diri. Dah.